Ganjar ini memiliki kemungkinan menang. Ada seorang sosiolog dari Inggris namanya Anthony Giddens yang terkenal dengan teori strukturasi tentang perubahan sosial. Seseorang yang bisa melakukan atau mendapati perubahan sosial itu karena ada struktur dan agency. Dan struktur dan agen ini saling berkaitan gitu kan. Menurut Anthony Giddens itu lahirlah disebut dengan strukturasi. Jadi agency ini adalah sosok yang memiliki kapasitas, yang memiliki pengalaman, memiliki sikap berbudaya, dan kemudian ada struktur. Struktur ini adalah lingkungan yang terdiri dari, menurut Anthony Giddens itu adalah signifikansi, otoritas, dan legitimasi. Nah, Ganjar ini sosok agensi ya, yang bisa merubah, agent of change. Dia memiliki kapasitas, pengalaman memimpin masyarakat. Dia juga pernah di legislator, maka dia sebagai seorang agensi yang cocok untuk memimpin gitu kan. Kemudian struktur juga, dia secara signifikansi dia adalah kader seorang partai yang menang gitu kan, the ruling party, partai pemenang pemilu gitu. Dan dia juga sebagai secara signifikansi dia didukung oleh survei gitu kan. Nah, dia signifikan, dia sebagai kepala daerah, dia sebagai kader partai pemenang pemilu, dan surveinya besar untuk menjadi presiden di elektabilitas survei. Kemudian secara itu dia memiliki otoritas dia punya pengalaman ya, otoritas sebagai seorang pemimpin daerah, dan juga sebagai kader yang dianggap kader terbaik pasti, karena itu otoritas. Ibu Megawati memilih dia menjadi seorang petugas yang akan menjadi presiden gitu kan. Kemudian dia punya legitimasi dia sebagai pemimpin daerah ya. Dia akan didukung oleh masyarakat yang memahami tentang demokrasi. Apakah Ganjar ini transparan? Apakah dia ini efisien? Apakah dia melaksanakan tanggung jawab kepada publik? Itu kan bisa dilihat. Ada legitimasi gitu kan. Nah, disinilah kita memahami misal teori dari Anthony Giddens tentang strukturasi. Ganjar sebagai seorang agensi, dia sosok yang memiliki kemampuan, peluang untuk menang. Kemudian secara signifikansi dia atau struktur, dia berasal dari kader partai pemenang pemilu yang merakyat, yang menjadikan visi misinya adalah demi persatuan bangsa Indonesia Raya. Kemudian Ganjar juga memiliki otoritas, dia sebagai seorang kepala pemerintah daerah, dan dia memiliki legitimasi, punya pengalaman sebagai kepala daerah dan sebagai legislator sebelum menjadi gubernur. Ini cocok sekali gitu ya. Ganjar menjadi seorang pemimpin, dan wapresnya tentu saja kita akan lihat dinamika dari politik kita ini, siapa yang akan menjadi cawapres dari Ganjar. Dan memang pemilihan cawapres itu ini bukan hanya soal tentang berbicara tentang kemenangan. Bu Megawati ingin berbicara bukan soal kemenangan saja, tetapi tentang kesabaran dan pendidikan politik. Jangan cepat-cepat gitu kan. Bu Megawati menjadi antitesa dari Surya Paloh atau Nasdem yang ingin cepat-cepat gitu kan. Nah, di sini politik itu bukan hanya soal menghitung